Halo, perkenalkan nama saya Christian Darmawan. Saya kelompok 7 dan anggota kelompok saya yaitu ada Alfian Vicky Indriwan dan juga Riko Trianto. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar 2 ini dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Produksi dan Studi Kasus Pengendalian Produksi, yaitu Analisis Penjadwalan Produksi dengan metode MPS di PT Sugiti Kreatif. Yang pertama, kita akan membahas abstrak. Pada era saat ini, bidang industri otomotif, perusahaan berkompetisi dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Selain kualitas, juga dalam pengiriman produk yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di awal. Permasalahan yang ada pada PT Sugiti Kreatif adalah belum adanya jadwal induk produksi sebagai dasar dalam melakukan kegiatan produksi yang mengakibatkan kurangnya efektivitas tenaga kerja dan efisiensi jam kerja dan juga menimbulkan kerugian pada perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah peramalan. Dan metode peramalan yaitu regresi linear, moving average, double exponential smoothing, dan juga penjadwalan produksi yaitu MPS. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa permintaan yang akan datang dan juga membuat jadwal induk untuk proses produksi. Dan dari hasil pengolahan data, maka didapatkan metode peramalan yang sesuai adalah regresi linear dengan nilai tingkat kesalahan terkecil dengan jumlah permintaan selama 12 periode adalah 64.778 unit. Dan untuk jadwal induk produksi, produksi pada awal bulan sebanyak 8.638 unit dan menyisakan produk yang kurang untuk diproduksi untuk memenuhi permintaan pada bulan selanjutnya, yaitu sebesar 2.947 unit. Karena kebutuhan produksi pada bulan tersebut hanya 46.870 unit tanpa adanya waktu lembur bagi pekerja. Untuk latar belakang kali ini, PT Sugiti Kreatif memproduksi berbagai macam partisi dari sebuah mobil yang khususnya terbuat dari plastik. Kegiatan umum yang dilakukan PT Sugiti Kreatif adalah mencetak seperti front bumper, rear bumper, emblem dari sebuah mobil. Kendala dalam proses produksi sering menjadi kendala dalam sehingga stok barang tidak cukup untuk penjadwalan tidak teratur. Maka dalam pembahasan kali ini dilakukan pengurangan kesalahan dalam kegiatan produksi, maka dibuatkan sebuah jadwal produksi yang baik guna meningkatkan keuntungan dan mengurangi ongkos produksi. Maka dari itu, mengurangi kesalahan dalam kegiatan produksi, maka dibuatkan sebuah jadwal produksi yang baik guna meningkatkan keuntungan dan mengurangi ongkos produksi. Metode penjadwalan yang akan digunakan adalah jadwal induksi produk, yaitu Master Production Schedule atau MPS. Merupakan gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan termasuk peramalan, backlog, rencana penawaran, persediaan akhir, serta kuantitas yang dijanjikan tersedia. Untuk perumusan masalah kali ini, melihat permasalahan di atas, penulis dan kelompok ini mencoba membuat rumusan masalah-masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana mendapatkan perencanaan agregat yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh produk. Dan yang kedua yaitu beberapa jumlah permintaan selama 12 periode tanpa adanya overtime. Untuk landasan teori ini terdapat 4, yaitu yang pertama peramalan. Peramalan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengendalian dari sistem persediaan inventory, membuat perencanaan produksi, pembebanan mesin, menentukan kebutuhan mesin, peralatan, bahan, serta untuk menentukan tingkat tenaga kerja selama periode produksi. Yang kedua yaitu ada aggregate planning. Aggregate planning ini didefinisikan sebagai usaha untuk menyamakan antara supply and demand dari suatu produk dan jasa dengan jalan menentukan dan waktu input, transformasi, dan output yang tepat. Di mana keputusan aggregate planning dibuat untuk produksi, staffing, inventory, back order effort. Yang ketiga ada master
Production Scheduling, yaitu MPS. Pada dasarnya, jadwal produksi induk atau MPS, Master Production Schedule, merupakan suatu penilaian tentang produk akhir, yaitu termasuk parts, pengganti, dan suku cadang, dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Material Requirement Planning. Perencanaan kebutuhan material, MRP, dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set prosedur yang sistematis untuk penentuan kuantitas serta waktu dalam proses perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item-item tingkat atau level yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan studi kasus. Setelah didapatkan data yang menunjukkan permintaan PT Sugiti Kreativitas pada tahun 2017 dan 2018, maka dilakukan pengolahan data permintaan forecasting dengan metode regresi linear, double exponential smoothing moving average. Berikut data permintaan produk PT Sugiti Kreativitas pada tahun 2017-2018. Setelah didapatkan data permintaan pada tahun 2017 sampai 2018, maka dilanjutkan dengan peramalan dengan metode double exponential smoothing dengan nilai A 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 sampai 0,9 metode regresi linear dengan moving average. Sebelum meramalkan jumlah permintaan pada produk berikutnya, maka lebih dulu dilakukan uji kecukupan pada data yang telah didapatkan sebelum dengan nilai N sama dengan 24 jumlah data yang digunakan, C sama dengan 2 atau tingkat keyakinan, A sama dengan 0,1 derajat ketelitian. Hasil yang didapatkan dari uji kecukupan data di atas disimpulkan bahwa data yang dimiliki sudah cukup dan bisa dilanjutkan untuk perhitungan selanjutnya karena nilai N 5,18 kurang dari 24. Berikut ini data uji keseragaman. Gambar di samping menggambarkan bahwa seluruh data yang dimiliki oleh pengamat termasuk di antara nilai batas atas dan batas bawah, di mana berarti data tersebut tidak ada yang keluar dari batas manapun, dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah seragam. Setelah data sudah dirasa cukup, maka dilanjutkan dengan pengelolaan data dengan peramalan dengan metode moving average, regresi linear, dan double exponential smoothing. Berikutnya data forecasting dengan 3 metode. Pada tabel ini menunjukkan perbandingan hasil peramalan yang dilakukan dengan 3 metode yang akan dipilih jika memiliki nilai MSI terkecil dan datanya akan digunakan pada perencanaan agregat. Maka berdasarkan tabel di samping ini diketahui bahwa metode yang memiliki nilai MSI yang terkecil adalah double exponential smoothing, di mana nilai MSI mean error square adalah nilai rata-rata kesalahan kuadrat di antara nilai aktual dengan nilai peramalan yang dilakukan. MSI juga digunakan untuk menilai perkiraan seberapa besar nilai kesalahan saat melakukan perhitungan peramalan. Oke, selanjutnya perencanaan agregat. Dalam penerapan perencanaan agregat ini terdapat 2 tabel, yaitu tabel pertama dan tabel 2. Tabel pertama ini yaitu berisikan bulan, permintaan, hari kerja, waktu normal, jumlah produksi, persediaan awal, jumlah jam kerja, lembur, serta persediaan akhir. Yang dalam tabel kedua yaitu berisikan biaya produksi, jumlah unit, dan biaya. Setelah didapatkan metode peramalan yang cocok, maka perhitungan dilanjutkan dengan membuat perencanaan agregat yang diambil dari data permintaan double exponential smoothing. Maka tabel 1 dan tabel 2 di samping dapat diketahui data perencanaan agregat dengan metode tenaga kerja tetap yang telah ditetapkan. Maka akan dilakukan perhitungan biaya produksinya.
Selanjutnya, Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Penerapan Master Production Schedule ini terdapat dalam tabel yang berisikan bulan, waktu, persediaan akhir, dan total kebutuhan produksi. Setelah didapatkan sebuah perencanaan agregat, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan Master Production Schedule. Dengan adanya Master Production Schedule ini dapat memberikan detail rincian resmi dari rencana produksi serta menerjemahkan rencana ini menjadi materi spesifik dan kapasitas yang diperlukan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam laporan ini yaitu hasil akhir yang didapatkan dari pengolahan data yaitu yang pertama, didapatkan hasil peramalan dengan nilai yang mendekati hasil akurat dengan nilai MSE terkecil dari metode forecasting double exponential smoothing yaitu sebesar 239.387. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan perencanaan agregat yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh produk dan didapatkan jumlah permintaan selama 12 periode sebesar 64.778 unit dengan jumlah hari kerja yaitu 240 hari tanpa adanya overtime karena metode yang digunakan memaksimalkan jumlah produksi pada waktu normal terlebih dahulu. Selanjutnya saran yang kami sampaikan yaitu yang pertama, perusahaan dapat menyusun kembali dan memperhatikan segala aspek dalam sebuah proses produksi yang dilakukan. Yang kedua, menetapkan SOP atau standar operasional produksi dalam penyusunan jadwal induk produksi. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan himbauan agar semua pihak turut bekerja sama guna memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber referensi dalam penyusunan laporan. Berikut datanya. Baik, sudah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.